اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم يسر أمورنا اللهم سهل أمورنا اللهم يسر أمورنا بزيارة مكة والمدينة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebelum dimulai kita absen seperti biasa. Kalau minggu kemarin ada yang tidak hadir, nampaknya lengkap. Kecuali satu. Ada yang tahu beliau bagaimana kabarnya? Kan Jogja. Sehat aja beliau? Alhamdulillah. Kita doakan seluruh keluarga jamaah yang hadir di sini beserta keluarga juga semoga diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga semoga yang sudah dijami selamat. Sama-sama kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Masuk kita ke hadis ke-201. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarah bisanadihi dengan sanadnya sampai ke Hudzaifah ibn Yaman. Wa an Hudzaifah dari Hudzaifah wa Abi Hurairah. Wa itu artinya dan. Ya, aman aja Pak Ustaz? Bisa dibantu kan? Alhamdulillah. Ya, sekarang kita fokus ke pengajian dulu. Wa an Hudzaifah dari Hudzaifah wa Abi Hurairah. Berarti perawi hadis ini ada dua, Hudzaifah dan Abu Hurairah. Bisa Pak Ustaz hadis itu perawinya dua? Bisa. Perawinya satu? Bisa. Perawinya tiga, bahkan perawinya 71 sahabat bisa. Pada saat Nabi menyampaikan khutbatul wada itu banyak yang menyaksikan. Itu semua menyaksikan itu perawi hadis. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, sahabat Hudzaifah dan Abu Hurairah berkata, kalau qala itu satu orang, kalau qala dua orang berkata. Tapi kalau banyak orang berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau makanan kesukaan bapak-bapak, kolak manis pas buat buka puasa.
Tapi bahari Ustaz Wahidi kada kawal lagi banyak-banyak Ustaz. Asal merasa gitu. Qala Hudzaifah dan Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ya jama'ullah, Allah mengumpulkan tabaraka wa ta'ala nasa. Siapa yang dikumpulkan oleh Allah? Seluruh manusia. Wah, ini hadisnya cerita dongeng, tapi dongengnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, Allah mengumpulkan kumpulan manusia. Kemudian apa yang terjadi? Fayaqumul mu'minun, orang-orang beriman pas dikumpulkan berdiri. Hatta tuzzaqulahumul jannah, berdiri sampai didekatkan di parak surga. Nah, jadi manusia, orang-orang beriman berkumpul, didekatkan sampai jaraknya dekat dengan surga. Fayatuna Adam, orang-orang beriman datang ke Nabi Adam, sholawatullahu alaihi, Nabi Adam alaihi salam. Fayaqulu, orang-orang beriman berkata, ya abana, wahai bapak kami. Kenapa jamaah sini kalau manggil Nabi Adam ayah? Karena Nabi yang ngajarkan. Orang beriman kalau memanggil Nabi Adam, ya abana, ayahku, ayah kami. Kalau bahasa tarifnya, ayahku jadi abuya. Makanya ada guru-guru abuya ini, abuya ustadz ini, abuya itu, abuya itu ayah saya. Tapi kalau abana, ayah kami. Orang-orang beriman bertemu dengan Nabi Adam, kemudian mereka berkata, ya abana, istaftih lana jannah, buka akan bang lawang surga nih. Kami sudah jaraknya parak nih lawan surga, parak. Bukakan kuncinya, mana kuncinya? Bukakan untuk kami surga. Fayaqulu, kita lihat Pak, apa yang dikatakan Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulu, Nabi Adam sallallahu alaihi berkata, wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum. Bukankah kalian dikeluarkan dari surga sebab salah ayah kalian? Maksudnya siapa? Saya, Nabi Adam. Tapi ingat Pak, pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Pertanyaan ini maksudnya tak pantas ulun nih Nabi Adam. Kenapa minta bukakan surga lawan ulun? Kada pantas rasanya ulun nih bukakan surga. Kenapa? Kalian kan sebetulnya penghuni surga, dikeluarkan dari surga gara-gara satu kesalahan saya. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Lastu bisahibi dzalik, aku bukan orang yang pantas membukakan surga. Idhabu ila ibni, kau pergilah wahai orang-orang beriman ke anakku. Siapa? Ibrahim Khalilillah, Nabi Ibrahim Khalil, kekasih Allah. Dan rombongan orang-orang beriman. Qala fayatuna, Nabi berkata, fayatuna Ibrahim, orang-orang beriman datang ke Nabi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, kemudian orang beriman berkata terlebih dahulu, wahai Nabi Ibrahim, sama, antarkan dan bukakan untuk kami surga. Surganya sudah dekat nih. Fayaqulu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, lastu bisahibi dzalik, aku tak pantas bukakan surga nih. Bukan aku orangnya, lain ulun orangnya. Innama kuntu khalilan, memang saya ini khalilan, kekasih Allah, miwaro'a. Maksudnya waro'a tuh, kalau amam itu depan, lawannya amam waro'a belakang. Maksudnya Nabi Ibrahim ini, saya ini kekasih Allah, waro'a. Jauh lagi. Contoh. Sampai apa itu? Lawan Ustaz Abdul Hamid. Kenapa? Jadi beliau yang menyampaikan,
Karena Ustaz Zaini terparak lawan beliau, kenal lebih dekat. Amunnya ulun lawan beliau nih kada tapi kenal, tapi kada tapi dekat lah. Nah seperti itu. Nah itu maksudnya Nabi Ibrahim. Aku nih kekasih Allah tapi yang ya jauh lagi. Aku nih bukan orang terlalu mulia. Nah seperti itu maksudnya. Kalau kita kan pengen menghadap orang, mesti lewat orang yang terdekat. Kata Nabi Ibrahim, bukan saya orangnya. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? I'madu, pergilah kamu ila Musa, ke Nabi Musa. Kenapa dengan Nabi Musa? Kata Nabi Ibrahim, alladzi kallamahu Allahu taklima. Nabi Musa itu pernah diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kallamahu Allahu taklima. Nabi Musa itu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pergi ke Nabi Musa. Fayaquna Musa, orang-orang beriman datang ke Nabi Musa. Fayaqulu, kemudian Nabi Musa berkata, lastu bisahibi dzalik. Mohon maaf, yang pantas membukakan surga, mengantarkan surga lain ulun orangnya. Nah, sudah 3 nabi, Pak. Nabi siapa? Adam, Ibrahim, Nabi Musa, mengantarkan ke surga, membukakan pintu surga, merasa tidak pantas, belum mampu, belum pantas. Tiba-tiba ada orang ceramah di YouTube, Ustaz, Bapak mau masuk surga? Nah, lewat saya, Pak. Saya punya kuncinya. Saya punya, wah macam-macam, la haula wala quwata illa billah. Macam-macam loh ini. Tiba-tiba ada, Bapak tertarik masuk surga? Lewat saya aja, Pak. Ini Nabi 3, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa minta dibukakan pintu surga, tak mau. Merasa tak pantas. Nabi itu, ini ada Nabi lain, statusnya gitu kada tapi jelas juga, mengaku akhirnya ujung-ujungnya apa? UUD, ujung-ujungnya duit, disuruh bayar macam-macam. Oh berarti Nabi Musa itu dalam tafsirannya pernah berbicara dengan Allah, pernah. Di mana? Di Bukit Tursina. Bagaimana ceritanya? Nah, nanti tanyalah sama yang tafsir Quran. Nanti kita bahas di dalam. Fayatuna Musa, maka datanglah ke Nabi Musa. Fayaqulu, Nabi Musa berkata, lastu bisahibi dzalik. Aku bukan orang yang pantas untuk membukakan pintu surga. Idhabu ila Isa. Wah, pergilah kau ke Nabi Isa. Kalimatillah, Nabi Isa itu kalimatillah, kalimatnya Allah. Maksudnya kalimat Allah ini apa? Allah memberikan kitabnya, menurunkan kitab kepada Nabi Isa alaihissalam, sallallahu alaihi wa ruhihi, dan juga rohnya. Nah ini perlu diterjemahkan Ustaz arti kata ini. Jangan sampai karena Ustaz menjelaskan wa ruhihi dan rohnya Allah, rusak akidah. Maksudnya rohi ini apa? Roh Allah tuh kalau ada roh disandingkan dengan kalimat Allah itu maksudnya kemuliaan. Contoh Baitullah, Ka'bah itu masjid itu adalah Baitullah, maksudnya rumah ini mulia. Kemudian ada nama namanya Abdullah, seorang hamba Allah yang mulia. Kemudian ada Rasulullah, utusan Allah. Bapak dari mana? Saya utusan Bapak. Bapak siapa? Saya utusan Bapak. Bapak siapa? Saya utusan Bapak. Yang 3 ini yang mana yang terhormat, yang dipandang mulia? Ternyata yang tengah. Bapak utusan siapa? Saya utusan Bapak Presiden. Yang kanan lurah. Yang kiri utusan siapa? Utusan ibu rumah tangga aja tadi. Nah, yang membuat dia mulia ini utusannya atau tempelannya di belakang tuh, Pak? Tempelannya di belakang presiden. Nah, sama kayak Rasulullah, utusan
Allahnya ini yang membuat mulia. Maksudnya ruhihi, Nabi Isa ini adalah orang yang mulia. Pergi ke Nabi Isa, minta dibukakan pintu surga. Fayaqulu Isa, Nabi Isa alaihi salam, lastu bisahibi dzalik. Mohon maaf, tak pantas aku membukakan pintu surga ini. Sudah sampai Nabi Isa. Fayaqtuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ternyata terakhir orang-orang beriman datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa Pak? Dilanjut atau dilanjut? Pinanya sudah kadang fokus lagi mencium aroma-aroma nih. Lanjut? Lanjut. Ini harus kita selesaikan dari sini. Kita selesaikan. Harap fokus dulu Pak. Fayatuna Muhammadan, kemudian orang-orang beriman datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu, langsung baginda Nabi berdiri. Fayu'zanu lahu, diberikan izin langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tursalul amanah war rahim, dikirimkan kepada baginda Nabi Muhammad untuk mengantarkan orang-orang beriman ini ke surga. Dua, amanatul war rahim, amanah dan juga rahim. Amanah, rahim, kasih sayang. Orang yang amanah disebut amin. Orang yang menjaga rahim, orang yang menjaga silaturahim. Orang yang tidak menjaga amanah berarti apa? Hianat. Orang yang tidak menjaga silaturahim berarti dia orang yang suka memutus tali silaturahim. Dua ini didatangkan, dikirimkan kepada Nabi, dua, amanah dan rahim. Ternyata amanah dan rahim tadi fayakumani, ditaruh di jembatan, fayakumani ditaruh di dua sisi, jambataini sirat. Nah, jambatai sirat, jambatai itu dua sisi, sirat jembatan. Cuma kayaknya Fa'ala, asal katanya ini jambatai ini asal katanya bahasa Arabnya dua sisi. Dua sisi itu dalam bahasa Arab jambatani. Mungkin ini yang diambil bahasa Indonesia asal katanya jadi jembatan. Mungkin. Ini kenapa nunnya hilang jadi jambatai sirat? Karena mudhof. Siratnya mudhof ilaih. Mau panganan opo mudhof ilaih. Makanan apa mudhof ilaih itu ilmu dalam bahasa Arab kali gua dijelaskan Pak. Pokoknya itu sebab nunnya hilang. Nah. Yaminan wasimalan. Sebelum jembatan itu di sini ditaruh amanah, di sini ditaruh rahim. Di dua sisinya. Kemudian apa yang terjadi? Fayamuru awwalakum. Perhatikan Pak, perhatikan, fokus. Fayamuru awwalakum kalbarki. Orang pertama yang menyeberangi jembatan itu, ini kan sudah mau masuk surga nih, cuma ada jarak. Akhirnya ada jembatan di situ, disediakan khusus oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Fayamuru awwalahum, yamurru berjalan. Awwalahum, rombongan orang pertama, kalbarki, seperti buruk. Yang pertama menyeberangi surga, kayak kilat, langsung sampai. Banyak-banyak berdoa Pak, semoga nang hadir nih masuk yang golongan pertama nih. Amin. Langsung cepat, kada terlihat lagi. Munya kayak ini masih terlihat kan kita? Ini kayak cahaya tuh Pak, tiba-tiba langsung di surga sudah. Qultu ya abi ummi. Kemudian aku berkata, periwayat hadis ini, wahai ayah dan ibuku, kamari ayusaiin kamari barki, bagaimana bisa orang-orang itu nyebrang ke surga secepat kilat, secepat cahaya? Qala, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, alam tarau, bukankah kamu sudah melihat bagaimana orang-orang itu berjalan kemudian kembali secepat kilat yang mata sudah sanggup mengejar itu sama sekali. Torfata'in, seperti
sekejap mata, langsung hilang. Saking cepatnya. Nah, Masya Allah. Semua kemudian lanjut golongan kedua, rombongan kedua. Kata Nabi, summa kamarir rih. Kloter kedua jalan ke surga, mereka seperti angin. Nah, kira-kira angin itu kayak apa, Pak? Mungkin tadi kayak kilat, ini kayak angin. Anu Pak Ustadz, uluni kada termasuk gelombang pertama, kada apa-apa. Masuk yang gelombang kedua barang Pak Ustadz kayak angin. Tapi semoga angin puyuh, angin puting beliung. Ya kan kipas angin ini kawan dipilih Pak. 1, 2, 3, belum kada apa-apa Pak Ustadz yang ini. Tapi asal anginnya angin kencang. Kata Nabi, orang yang kedua, gelombang yang kedua, kloter yang kedua seperti angin. Summa kamarit toir. Kloter yang ketiga masuk surga seperti berjalannya burung, maksudnya burung terbang. Kencang masih. Wasatir rijali, kemudian ada lagi golongan yang keempat, golongan selanjutnya itu persis seperti orang lari. Sprint, kecepatan maksimal, lari, tapi masih bisa dilihat. Kalau pertama tuh langsung hilang langsung, seperti burung. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Jadi yakadul barqu itu secepat kilat. Yakhtafu absarahum, sampai mata itu terkedip melihatnya. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya pian memoto bayi baru lahir, sebisa mungkin HP-nya disetting jangan pakai flash karena bahaya. Di ayat itu sudah dijelaskan. Tajri bihim a'maluhum, sampai kloter yang selanjutnya mereka berjalan, ada yang berlari itu sesuai dengan amalannya masing-masing. Nah ini bihim a'maluhum, mereka menyeberang ke surga itu sesuai amalannya masing-masing. Wa nabiyyukum qaimun 'alas sirat, sedangkan baginda Nabi belum menyeberang ke surga, masih menunggu umatnya untuk menyeberang semuanya. Ini Pak, the real leader, betul-betul pemimpin. Nah, tapi yang lebih dahsyatnya lagi Pak, yaqulu, baginda Nabi Muhammad SAW mengucapkan apa ketika umatnya menyeberang itu, melihat umatnya, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti orang buka, ada yang berjalan. Tapi lihat apa yang dikatakan Nabi. Nabi berdoa, Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku semuanya ini. Jangan ada yang tersisa. Itu Nabi Pak. Nabi terakhir menyeberang masih mengatakan Rabbi sallim sallim. Ya Allah, umatku ini berantakan tuntunan sampai surga. Makanya kita dikira kalau jadi Nabi Pak. Mudah kita yang jadi Nabi, aku coba dulu. Nah, ya Pak. Umat ini kayak aja lagi berdiam aja. Nabi masih berdoa saking anunya. Ya Allah, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan semua umatku, sampaikan ke surga, sampaikan ke surga. Hatta tujiza amalul ibad, sampai akhirnya yang paling terakhir itu Pak, kloter orang-orang yang paling lemah amalannya. Nah, amalannya sedikit benar, tapi masih ditungguin Nabi juga. Wahai Allah, selamatkan semuanya. Hatta yajibu rajul, sampai paling terakhir Pak, ada satu orang laki-laki la yastati sayra, tidak sanggup lagi berjalan, zahfa, merayap merangkak Pak. Nah, ini yang paling terakhir nih. Allah mendoakan semoga pian berataan kada termasuk yang terakhir ini Pak. Nah, moga yang pertama lah kita nih seberataan di baina. Amin. Kenapa aminnya pindah pada semangat nih? Wa fi hafatai sirat, sampai orang tadi terakhir merangkak dia. Wa fi hafatai
sirat, di kedua sisi jembatan itu ternyata ada kalalibu mu'allaqatun. Sudah disediakan di jembatan itu semacam penarik. Tugasnya penarik itu apa? Nanti dia ma'muratun, diperintahkan untuk menyambar. Jadi orang yang hendak menyeberang tadi saking kelambatannya disambar oleh penarik tadi sehingga apa? Dijatuhkan ke surga, ke neraka. Kalau yang golongan pertama kada sempat penariknya mengambil. Kenapa? Secepat cahaya. Yang kedua kayak angin, kada sempat juga. Nang sempat apa? Yang terakhir, orang yang merangkak tadi Pak. Kenapa amalannya sedikit? Nah itu dia juga Pak. Nah. Disediakan penarik itu famahdusun, akan tetapi ada beberapa yang ditarik tergores dagingnya itu tapi masih bisa nyebrang ke surga. Wa mukardasun, akan tetapi ada beberapa orang ditarik oleh pengait itu dijatuhkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kada sempat lagi menyeberang ke surga Pak. Padahal surga itu sudah di depan mata. Nah, Nabi masih di pintu jembatan itu mau ke pintu surga masih mendoakan umatnya. Padahal umat yang paling banyak ini umat siapa Pak? Umat baginda Nabi Muhammad SAW. Masih didoakan Nabi, masih ditunggu Nabi. Nah kira-kira siapa ya Pak yang ditungguin Nabi ini ya Pak? Kira-kira siapa yang paling dikenali oleh Nabi ini Pak? Karena di akhirat, ulun siap, bagus tuh, percaya diri. Jawabannya adalah yaitu orang yang paling banyak mengirim hadiah sagar Nabi Muhammad SAW. Kita kan kayak itu Pak. Amun ada orang memberi hadiah setiap bulan pasti orang itu diingat betul. Sama Nabi pun juga mengingat betul siapa orang yang sering memberi hadiah kepada, yaitu apa? Salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kau apa amalan kau nih? Aku amalanku salawatlah. Kau amalanmu apa? Subhanallah wa bihamdi. Nah, kau amalanmu salawat aja. Baca Quran enggak? Wah, aku enggak ada baca Quran aku. Aku nih salawat aja. Nah, ini salah juga Pak. Baca Quran iya, berzikir iya, salawat iya, semuanya dibaca. Nabi itu bahkan bukan cuma Nabi, malaikat itu sudah menunggu Pak orang yang suka bersalawat itu. Makanya kadang ada potongan di TikTok, di WhatsApp tuh perbanyak salawat. Kita yang sudah rancak bersalawat, kenapa gerak? Videonya misalnya Habib, kenapa gerak Habib ini menyuruh salawat harus ya? Padahal dahsyatnya salawat itu luar biasa. Dahsyatnya orang salawat itu Pak, nanti malaikat di akhirat menunggu. Mana ini yang pagi setor salawat, siang setor salawat, malam setor salawat, sering menyetor salawat kepada Nabi, tapi orangnya belum ada juga di akhirat. Mana nih orang ini ditungguin oleh malaikat. Sama kayak orang berbuat dosa itu pun sama Pak. Ujar malaikat, ini dosanya sudah sampai sini, mana orang ini ada cekek jadi sudah deh. Apabila orang ini datang nih, nah, jadi orang yang paling dikenali oleh Nabi, orang yang mengirimkan hadiah kepada baginda Nabi SAW. Berarti dari hadisnya belum selesai Pak. Kita baca dulu ini. Dari hadis ini kita dapat ilmu apa Pak? Tentang syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disebut syafaat Pak. Di hadapan Nabi yang menyeberang surga. Nah, amun yang ada syafaat mustahil Nabi pasti berjalan berdahulu. Nabi aku berdahulu juga karena umatku nih ada aja yang ngurusinya kau aja sorangan menyeberang, tapi Nabi ada kayak itu Pak. Inilah bukti Nabi itu betul-betul sayangnya, rahimnya, amanahnya kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW.
Sampai masuk surga aja Pak dibimbing kita, dihadangi. Meskipun nanti kadang menyeberangnya sesuai amalan masing-masing, tapi tetap didoakan oleh Nabi. Wa muqardasun finnar, ada beberapa yang dijatuhkan ke dalam api neraka. Walladzi nafsun Abi Hurairah, dan demi jiwa Abu Hurairah, biyadihi, yang ada pada kekuasaannya. Kemudian periwayat hadis ini mengatakan inna qa'ra jahannam. Oh, tadi ada beberapa orang beriman dijatuhkan ke dalam api neraka. Kira-kira dalamnya seperti apa ya Pak ya? Dijelaskan dalam hadis ini. Inna qa'ra jahannam, sesungguhnya jurang paling bawah neraka jahanam itu jaraknya berapa? La sab'una kharifan. Jaraknya kalau dijatuhkan ke jurang itu, jaraknya sampai jatuh paling bawah itu 70 tahun. Nah, atau 70 musim. Maknanya kurang lebih. Kayak apa rasanya Pak? Gugur tuh kada sampai di bawah 70 tahun aja sampai. Nah, itu dalamnya jurangnya neraka itu Pak. Rawahul Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Banyak-banyak berdoa Pak. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ini punya imam habis maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berdoa apa imam tuh ya? Ada paham juga maksudnya nah itu maksudnya semoga kita terhindar dari siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Banyak-banyak besar amalan. Semoga kita semua masuk surga, masuk gelombang yang pertama, kloter pertama, kalburuk. Nah, saking cepatnya Pak. Qauluhu, kemudian Imam Nawawi menjelaskan waro'a, hadisnya sudah selesai, tapi dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi beberapa kata yang sulit. Qauluhu, kalimat waro'a yang disebutkan oleh Nabi Musa kalau tidak salah tadi, huwa bil fathi, yaitu dibaca dengan fathah, dibacanya waro'a, fathah semua. Fihima, harokat semuanya. Wakila, juga ada yang bilang bidomi bila tanwin, ada yang dengan domah tapi tanpa tanwin. Wa maknahu, arti katanya apa? Lastu bitil kadarajatur rafi'ah. Arti waro'a itu kata Nabi itu bukan belakang-belakang. Maknanya adalah aku tidak seperti derajat setinggi itu. Maksudnya saya tidak pantas. Kalian memintaku untuk membukakan pintu surga, jangan. Aku merasa tidak pantas. Ada lagi yang lebih pantas. Itu Nabi Pak. Nabi. Sekarang muncul orang-orang, ini ada proyek ini ada proyek ini, aku aja yang mengaturnya. Ini ada proyek jalan aspal apa segala macam, ujung kawanku jadi aspal. Ini ada proyek ini, sekalinya kenapa hancap pada mengambil? Hancap juga masuk kantong. Ini yang hisapnya banyak enak dihitungnya lama di akhirat. Wa ma'nahu wahiya kalimatun, kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi itu adalah sebuah kalimat tuzkaru ala sabili tawadhu, yaitu bentuk ketawaduan para nabi. Berarti kalau nabi pun tawadhu, kita juga diminta oleh Allah mempunyai sifat tawadhu. Tapi perlu diingat Pak, tawadhu itu bukan rendah diri, tawadhu itu rendah hati. Yang kadang tawadhu ini rendah diri, bukan. Tawadhu itu rendah hati. Wahia kalimatun wa qad basattu ma'naha fi syarhi sahih Muslim. Dan kalimat ini telah dijelaskan pada penjelas Sahih Muslim. Apa kitabnya Pak Ustadz? Kitab syarah penjelas Sahih Muslim. Kalau mau dicatat silakan. Nama kitabnya adalah Al-Minhaj ala Syarhi Imami Ibnil Hajjaj. Nama kitabnya Al-Minhaj, itu penjelas Sahih Muslim.
Sahih Muslim itu ada hadisnya dijelaskan lagi oleh para ulama. Nah, ini penjelasnya salah satunya. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah selesai kita membaca hadis ini. Sekali lagi terus berdoa semoga kita ini termasuk orang yang masuk surga di gelombang atau kloter yang pertama secepat umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup, insya Allah nanti kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada titipan dari salah satu jamaah. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Kita lihat kemarin ada beberapa jamaah berangkat umrah, betul Pak ya? Dan alhamdulillah semuanya selamat sampai tujuan dan juga selamat sampai kembali ke Ratu Elok ini. Kita doakan sama-sama semoga siapapun yang umroh diberikan keselamatan dan kelancaran. Salah satunya ini yang berangkat siapa nih, Ustadz Hamid ya? Ustadz Hamid semoga diberikan juga kelancaran dan juga kesehatan, dan juga tentunya siapapun yang akan umroh, yang sudah umroh, saya doakan semoga bisa senantiasa terus menerus umroh berulang kali, dan umrohnya menjadi umroh yang mabrurah atau umroh yang makbulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli umurana ya Allah. Allahumma salli umurana ya Allah. Allahumma salli umurana ya Allah. Allahumma salli umurana wa la tu'assir ya Allah. Allahumma yassir umurana ya Allah. Allahumma salli umurana bi ziyaratil Makkah wal Madinah. Allahumma ja'alna wa li auladina wa li walidayna sihhatan 'afiyatan warzuqna rizqan halalan thayyiban. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'alna umratana umratan maqbulah. Allahumma ja'al umratana umratan maqbulah. Allahumma ja'al umratana umratan maqbulah. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana sahih umurana ya Allah. Allahumma sahih umurana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adkhilna al-jannah ya Allah. Allahumma adkhilna al-jannah ya Allah. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun. Terakhir kalau ada kesempatan untuk biar berdoa, ulun minta doanya semoga ulun dilancarkan untuk keberangkatan tanggal 16 Juli. Alhamdulillah sudah ada beberapa jamaah yang ikut, sekitar 17 atau 20 sudah ada. Ulun kita banyak doanya. Tapi kalau misalnya Pak Ustaz, kalau mau ikut gimana? Silahkan hubungi nomor di bawah ini. Adalah Pak Lihat Pak? Oh ada. Ada aja nomor di grup. Anda bertanya-tanya silahkan. Insya Allah ulun langsung yang jadi TL tour leadernya Pak. Dan ini yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.